Wes ah. Guling. Utan nek kene ku. Mbak Dep, wes ah. Ayo, bisa dimulai yuk. Bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang moderasi beragama dalam hubungan antar umat beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Tujuannya moderasi ini antar umat adalah terjadinya kerukunan antara umat Islam dengan umat yang lainnya, agar Islam dan umat lain saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Bagaimana moderasi beragama dalam Islam? Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Islam mengajarkan saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Ajaran Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim dan radikal dalam mensikapi perbedaan, namun mengedepankan dialog dan keadaban. Posisi pertengahan menjadikan seorang Muslim tidak memihak ke kiri dan ke kanan, namun bersama-sama berupaya untuk mengantarkan manusia hidup berlaku adil. Jadi di sini tuh Islam itu mengajarkan agar kita itu selalu mengedepankan persamaan, agar tidak terjadi perbedaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan melatih kita itu untuk selalu bersikap adil meskipun berbeda keyakinan, kepercayaan, dan lain-lain. Lanjut. Ada 4 indikator untuk mengukur moderasi beragama dalam Islam, yaitu pertama toleransi dan multikultural dan multiagama. Toleransi yang pastinya itu indikator ini tuh mengajarkan tentang bagaimana kita itu caranya bertoleransi meskipun berbeda kepercayaan. Multikultural. Di Indonesia pastinya itu banyak perbedaan, mulai dari adat istiadat, suku, ras, agama, dan lain-lain. Jadi multikultural ini juga menjadi indikator pemacu dalam moderasi beragama. Multiagama itu kan di Indonesia itu banyak sekali agama, ada Islam, Kristen, dan lain-lain. Itu dengan adanya perbedaan kepercayaan itu, maka diharapkan dengan perbedaan itu menjadi indikator penilaian dalam moderasi beragama. Yang ketiga yaitu anti kekerasan. Islam selalu mengajarkan anti yang namanya itu kekerasan ya. Soalnya kita tahu di Indonesia itu banyak sekali keberagaman yang terdapat perbedaan itu yang biasanya membuat seseorang melakukan ketidakadilan yang nantinya akan timbul kekerasan. Jadi anti kekerasan itu dapat dijadikan patokan indikator dalam moderasi beragama. Yang keempat yaitu komitmen kebangsaan. Yang pastinya kita itu bangsa Indonesia itu harus punya komitmen, terutama dalam kehidupan ini, karena tidak hanya kita sendiri yang hidup, juga banyak sekali perbedaan yang pastinya kita itu harus mempunyai komitmen kebangsaan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi. Silakan, Mbak.
Moderasi. Peran tokoh agama dalam moderasi beragama. Peran tokoh agama menggerakkan moderasi beragama ini baik dalam keyakinan dan pemahaman keagamaan maupun tindakan konkret dalam melakukan pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik antar beragama. Maksud di sini adalah moderasi Islam itu hubungan antara umat beragama itu sendiri merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik tingkat lokal, nasional, maupun global, serta terjalinnya kerukunan antara umat Islam dengan penganut-penganut agama lain di Indonesia. Salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, untuk tidak menghilangkan nyawa seseorang. Untuk itu, agama selalu membawa misi damai dan keselamatan, serta Islam itu sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut. Mengapa moderasi beragama itu penting? Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dalam dan bukan mempertajam perbedaan. Di sini dijelaskan yaitu penghayatan terhadap ajaran Islam tentang keadilan, hak di depan hukum, dan tidak ada diskriminasi, yaitu mencari kesamaan dengan umat agama lain pada titik tertentu dengan etnis dan suku lain tanpa membeda-bedakan. Lanjut. Alasan moderasi beragama sangat diperlukan. Yang pertama, karena moderasi beragama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, agar peradaban manusia tidak musnah akibat persoalan kemanusiaan yang muncul. 3, sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Lanjut. Ajaran Islam mengenai hablum minannas. Salah satu poin ajaran Islam mengenai moderasi beragama adalah adanya keseimbangan dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dalam hubungan dengan Allah itu yang dimaksud tentang ibadah spiritual kita. Lalu hubungan dengan sesama manusia itu tentang urusan-urusan interaksi sosial di masyarakat. Begitu pula ada istilah zoompolitikon, yaitu makhluk yang bermasyarakat, yaitu manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain atau membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti kasih sayang. Sementara kata alam diartikan semesta. Alam yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir adalah makhluk Allah yang meliputi jin dan manusia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa ini? Aduh, nderdek aku rek. Oke, wis Mbak.